Why would I betray you? We all have our secrets. Sebagai tokoh agen rahasia yang paling terkemuka dan ikonik di ranah perfilman, James Bond banyak menginspirasi tokoh-tokoh spoof. Dan seperti sumber inspirasinya, para tokoh ini umumnya berdandan setelan taksido dan juga dalam menjalankan misinya sering dibekali dengan berbagai peralatan canggih. Berikut deretan film mengenai tokoh agen rahasia yang sedikit banyak diinspirasi dari tokoh rekan Ian Fleming, James Bond. The one that works. An international secret. Austin Powers Saga. Di antara jajaran film spoof James Bond lainnya, film mengenai tokoh agen rahasia Inggris berpenampilan dan berperilaku nyentrik ini merupakan yang paling terkenal dan paling banyak kemiripan elemennya dengan sosok Bond. Baik itu dari segi formula kisahnya, gadget unik beserta kendaraannya, tokoh antagonis dan rencana jahat yang mereka lakukan, serta kedekatannya dengan para wanita cantik, maupun asalnya yang sama-sama dari Inggris. Pendeknya, Austin Powers adalah versi nyeleneh dari Bond. Film ini berfokus pada tokoh bernama Austin Powers yang digambarkan sebagai seorang agen rahasia handal Ministry of Defense Inggris pada era 1960-an yang kemudian dibekukan dan dihidupkan lagi di era 1990-an untuk menghadapi musuh bebuyutan ilmuwan jenius gila bernama Dr. Evil. Austin Powers punya karakteristik bergaya flamboyan dan tidak pernah mengganti gaya berpakaiannya. Hal ini menjadikannya sosok yang sangat unik yang mudah dikenali. Namun ia bisa lolos dari berbagai ancaman bahaya dan sukses mengelabui lawan-lawannya jika tengah melakukan penyamaran. Dandanan khasnya terdiri dari setelan jas gaya 1960-an yang dipadukan dengan kemeja putih berenda ala zaman Renaissance dan sepatu boot khusus. Actually, my name is Austin Powers. Meski tidak dikaruniai wajah yang tampan dan menarik, Austin digambarkan punya pesona seksual yang sangat luar biasa dan selalu sanggup memikat banyak wanita cantik yang berinteraksi dengannya. Dan kemudian biasanya sempat terlibat secara intim. Baik para wanita itu nantinya ternyata adalah tokoh protagonis maupun antagonis. In a strict Austin Powers. Johnny English. Seperti halnya dengan James Bond, film ini juga mengetengahkan sepak terjang seorang agen rahasia asal Inggris. Bedanya, Johnny English bisa dibilang merupakan kebalikan kontras dari sosok James Bond, dan filmnya juga lebih kental ke arah komedi. Pasalnya, alih-alih menjadi agen paling handal, English pada mulanya adalah agen yang paling tidak kompeten di antara jajaran rekan-rekan satu organisasinya di MI7. Namun peruntungannya berubah ketika sebuah bom sukses menyapu seluruh agen rahasia dan menyisakan dirinya sebagai satu-satunya agen rahasia Inggris yang ada. Berkat bantuan partnernya yang jauh lebih kompeten, dukungan beberapa gadget canggih yang diberikan kepadanya, serta faktor keberuntungan yang besar, pada akhirnya ia sukses menyelesaikan misinya. Selepas itu, Inggris sempat menghilang sebelum kemudian diketahui selama ini mengasingkan diri di Tibet. Setelah mendapat gamblengan ilmu bela diri, ia kembali beraksi dan nantinya menjelma menjadi agen rahasia Inggris yang bisa diandalkan. Excuse me, sorry. Derek Flint. Mirip dengan Bond, tokoh utama dalam film ini yakni Derek Flint, sedari awal memang sudah dikenal sebagai agen rahasia yang sangat kompeten di bidangnya. Namun bedanya, Derek Flint sebenarnya sudah menjalani masa pensiunnya. Namun pria yang memiliki 4 orang gadis yang dipacarinya sekaligus ini terpaksa harus kembali beraksi ketika sebuah organisasi jahat bernama Galaxy coba merencanakan sebuah plot yang memicu terjadinya bencana alam dengan alat pengontrol cuaca yang mereka ciptakan. Yang perlu dicatat, film ini banyak berisikan elemen-elemen langsung dari James Bond. Contohnya, senjata yang digunakan. Saat menjalankan aksinya, Flint menggenggam pistol yang sama jenisnya dengan yang digunakan Bond, yakni Walther PK. Tidak hanya itu, dalam satu adegannya, Flint sempat berkonfrontasi dengan seseorang yang diidentifikasikan sebagai agen rahasia asal Inggris 0008, yang pemerannya sengaja dipasangkan aktor yang memiliki wajah mirip dengan Sean Connery. Alex Rider. Bagaimana semisalnya tokoh James Bond dikisahkan sebagai sosok remaja berusia belasan tahun, mungkin jadinya seperti yang ada dalam film ini. Diangkat dari seri novel remaja yang lumayan populer, seperti halnya Cody Banks,
Alex Rider juga adalah seorang agen rahasia remaja berusia belasan tahun. Namun keterlibatannya dalam dunia mata-mata bukan dikarenakan kemauannya sendiri, melainkan dipicu tragedi yang menimpa orang yang disayanginya. Bisa dibilang berbeda dengan tokoh agen rahasia lainnya, Alex Rider adalah satu-satunya agen rahasia yang motif bergabungnya dikarenakan faktor keterpaksaan. Cita-cita yang sebenarnya diinginkan Alex sendiri adalah menjadi pemain football profesional. Karir Alex sebagai seorang mata-mata bermula ketika ia baru diberitahu perihal bahwa pamannya yang baru saja tewas adalah seorang agen rahasia MI6. Alex kemudian direkrut sebagai pengganti sang paman yang semasa hidupnya diam-diam telah melatih dan mempersiapkan dirinya sebagai suksesornya. MI6 sendiri sudah lama memonitornya dan mengagumi bakat yang dimiliki Alex. Untuk mempersiapkan dirinya, Alex kemudian dikirim ke kamp pelatihan SAS sebelum akhirnya terjun ke lapangan untuk menyelesaikan misi pertamanya. He's ready. Layaknya agen rahasia, dalam menjalankan misinya ia mendapat banyak bekal peralatan canggih dan unik yang disamarkan dalam bentuk alat-alat yang lazim dimiliki anak seusianya, seperti konsol video game dan telepon seluler. Sayangnya meski filmnya sendiri berhasil mengorbitkan nama Alex Pettyfer yang harus menjalani latihan yang sangat intensif dan juga tercatat sebagai pemain karakter remaja yang paling menuntut kemampuan fisik, performa filmnya sendiri di tangga box office tidak menggembirakan. Hasilnya, hingga sekarang tidak ada kelanjutan kisah sepak terjang Alex Rider ini. Where is he now? I'm not sure, but I'll find out. Hubert Boniface de Labat. Tidak seperti tokoh agen rahasia spoof James Bond lainnya, yang banyak diantaranya dikisahkan berasal dari Inggris. Dalam saga ini, tokoh utamanya yang kerap disapa OSS 117 ini dideskripsikan sebagai mantan kolonel Amerika yang punya garis keturunan Prancis. Setelah merintis karir dengan mengabdi pada The Office of Strategic Service, de Labat sempat bekerja untuk CIA sebelum akhirnya masuk NSC. Tokoh Hubert sendiri merupakan buah kreasi novelis Jean Bruce, yang kemudian setelah ia meninggal, istri dan anaknya meneruskan untuk menulis kelanjutan kisah karya ciptaannya ini. Maka tidak mengherankan bahwa hingga kini sudah ada lebih dari 125 buku yang diterbitkan. Perihal sepak terjang tokoh ini di kancah layar lebar, spoof James Bond yang satu ini memiliki karakteristik yang tidak dimiliki spoof lainnya, yakni tokoh ini sudah diperankan lebih dari 5 aktor. Namun di antara pemerannya, nama yang paling terkenal adalah Jean Dujardin, aktor Prancis yang awal tahun lalu menyabet Oscar berkat penampilannya di The Artist. Permettez. Perdons pas de temps avec ces bêtises. Ling Ling Chi. Kesuksesan James Bond juga memicu ketertarikan aktor komedian papan atas Hong Kong, Stephen Chow, yang kemudian membuat versi spoof Asianya. Bisa dibilang sebagai bentuk penghargaan pada film-film Bond, Chow banyak menghadirkan berbagai elemen film Bond di dalamnya. Bahkan dari judulnya saja dalam bahasa Cina memiliki arti 007 versi domestik. Kisahnya sendiri mengetengahkan sepak terjang agen 007 dalam membekuk seorang tokoh antagonis bernama Golden Gun yang bersenjatakan sebuah pistol emas. Sajian filmnya sendiri tidak hanya dalam unsur film Bond semata yang menjadi sasaran parodinya, karena Chow juga menyertakan banyak referensi dari berbagai film Hong Kong sukses lainnya seperti Chungking Express, Days of Being Wild, dan masih banyak lagi. Namun ciri yang sangat jelas adalah cover filmnya yang terang-terangan memparodikan film James Bond 1987, The Living Daylights. Agent Vinod. Tidak mau kalah dengan Hong Kong, Bollywood juga dikatakan pernah men-spoof James Bond. Hal ini bisa ditemui dalam film berjudul Agent Vinod. Perihal sepak terjangnya di layar lebar, tokoh yang dikisahkan sebagai agen handal dari organisasi RAW ini pertama kali muncul pada tahun 1977, di mana saat itu filmnya menjadi hit kejutan di negerinya. Meski demikian, baru pada tahun 2012, film mengenai Agent Vinod muncul kembali dalam versi terbarunya, dengan memasang aktor Saif Ali Khan sebagai pemerannya. Uniknya, selain segi busana yang dikenakan dan penggambaran betapa sang agen rahasia harus melalang buana ke berbagai negara dalam menjalani misinya, tokoh ini bisa dibilang paling sedikit kemiripannya dengan sosok James Bond. Moscow और मोरक्को की पुलिस भी पूछताछ करना चाहती है. Ling Ling Fat. Film komedi karya Stephen Chow yang satu ini men-spoof kisah James Bond namun memindahkan settingnya ke zaman kerajaan. Di sini Chow memerankan Ling Ling Fat
yang berarti 008, adalah salah satu anggota khusus pengawal kaisar yang perekrutannya berdasarkan garis keturunan, di mana generasi sebelumnya dari keluarganya juga adalah pengawal kaisar. Namun dibandingkan sesama koleganya, Fett memiliki keistimewaan sendiri, di mana alih-alih mempelajari ilmu bela diri dalam menjalankan misinya, ia lebih suka bergantung pada benda-benda unik hasil penemuannya sendiri, seperti meriam yang bisa ditembakkan dari mulutnya, pisau berbentuk baling-baling, serta magnet. Tidak seperti agen rahasia pada umumnya, Fett adalah sosok pria yang setia pada satu wanita, istri tercintanya. Fett awalnya diragukan kompetensinya oleh kaisar, namun setelah berhasil membuktikan kebolehannya, ia malah menjadi agen yang paling dipercaya sang kaisar. Film ini banyak mengadaptasi elemen-elemen dari film Bond yang dipadukan dengan banyak selipan unsur humor, yang memang menjadi ciri khas film-film yang dibintangi Stephen Chow. Film ini tergolong sukses di Hong Kong dan lumayan terkenal di kalangan penikmat film-film Asia. Bagaimana menurut kalian? Komentar ya! Nantikan informasi menarik lainnya seputar dunia film di channel Cinemax. Karena itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. See you!